Hello everyone, are you ready to learn? Yeah, this video wants to share the material about singular and plural noun. You have to accept this material because it is very important for the basic English. Next, I have one apple here. The left side is one apple and the right side I have 3 apples. One apple is called as singular noun, while 3 apples are called as plural nouns. What are they? What is singular noun and what is plural noun? Let's discuss one by one. Singular noun is used when you are talking about one thing or one person. Plural noun is used when you are talking about 2 or more people, places, or things. Singular noun berarti kata benda tunggal. Plural noun berarti kata benda jamak. Tunggal berarti hanya 1, sedangkan jamak berarti lebih dari 1, bisa 2, 3, atau banyak. Next, let's find out the example of singular noun and plural noun. A lecturer, lecturers. A player, players. Yang sebelah kiri adalah singular noun, kata benda jamak. Karena hanya 1, maka tidak perlu ditambahkan s. Sedangkan yang sebelah kanan adalah plural noun, kata benda jamak, sehingga harus ditambahkan s untuk mengindikasikan bahwa benda tersebut atau orang tersebut banyak, more than one. Okay, let's go to the next examples. An insect, insects. An artist, artists. Ini juga sama, namun ada perbedaannya. Di sini pakai artikel an. So we use the article an to indicate that the next noun following the article has the vowel sound. Jadi an digunakan untuk kata benda yang memiliki suara vokal. An insect, suara ya, bukan huruf. An artist, a ya, an artist. Jadi pakai an instead of a. Pluralnya sama ya, dengan ditambahkan s. Insects dan artists. The next example, we have a student, students. A mechanic, mechanics. Next one, an author, authors. An elephant, elephants. Di sini juga pakai an karena author itu bersuara vokal dan an elephant juga bersuara vokal. Next examples. A university, universities. A user, users. Nah, untuk suara vokal harus diawali oleh an. Di sini university tidak dibaca dengan menggunakan suara vokal atau vowel, tapi dengan huruf y, university. Maka dia tetap pakai e. Begitu juga dengan user, tidak dibaca dengan u tapi y, user, user. Oke? Jadi tetap pakai artikel e, bukan artikel an. Next, we go to the examples of each noun. First example, a lecturer teaches English. Those 2 lecturers teach English. A lecturer means there is only one lecturer, so we do not need to add s in the ending. But when the noun lecturer meets the verb teach, so teach here should be added by es. Okay? Jadi yang ditambahkan s atau is-nya untuk kata benda tunggal itu bukan di kata benda, tapi di kata kerjanya. Begitu juga dengan plural noun. We have those 2 lecturers teach English.
there are 2 lecturers. Ada 2 dosen. Maka kata bendanya ditambahkan s. Namun verbnya jangan ditambah s atau es. Jadi untuk singular dan plural noun dalam kasus ini merupakan regular form, berarti yang tambahan s atau es ya, bukan yang irregular noun. Jadi kalau kata bendanya itu pakai s, kata kerjanya jangan pakai s atau es. Kalau kata bendanya tanpa menggunakan s, maka kata kerjanya menggunakan s atau es. Jadi hanya salah satu saja yang pakai s atau es. Okay? Next example, an insect eats plant. Inseknya cuma satu, jadi nggak pakai s. Lalu kata kerjanya lah yang pakai s, eats. And then some insects eat plant. Karena inseknya banyak, maka pakai s. Kalau kata kerjanya tidak pakai s. Jadi salah satu saja ya. And then the next one we have an artist performs in the hall. 5 artists perform in the hall. Next, a student does the homework. A student does the homework berarti bahwa hanya ada satu orang siswa yang mengerjakan PR-nya. Pakai does ya dengan tambahan es. Lalu untuk plural noun we have all students do the homework. Karena studentnya banyak berarti do-nya jangan pakai es. Oke, salah satu saja ya harus diingat. Jadi tidak boleh all students does the homework, tidak boleh berdisi semuanya. Jadi hanya salah satu aja, kata benda aja atau kata kerjanya aja. The next we have an author publishes new book. Those authors publish new book. Jadi di sini kata kerja bisa berakhiran s atau es ya. Jadi tergantung dari kata kerja tersebut. Kalau untuk tampilan ini atau untuk slide ini yang pakai es adalah teaches, kemudian does dan juga publishes. Selain itu pakai s saja. Wears, performs, repairs, eats, dan lives. Kemudian untuk those authors kita pakai those. Those itu menunjukkan kata benda yang banyak. Jadi kalau tunggal namanya that, kalau banyak namanya those. Next, an elephant lives on grasslands. African elephants live on grassland. Sama juga aturannya ya. And then a university offers quality learning. A university offers quality learning. Jadi hanya satu universitas. Universities offer quality learning. And then the last example, a user installs the newest application. Untuk plural noun-nya, users install the newest application. Jadi bisa disimpulkan di sini ya bahwa kalau kata benda, kalau kita berbicara tentang kata benda, maka yang single atau yang tunggal itu tidak pakai s. Tapi untuk kata kerja yang single itu yang pakai s gitu. Ya, jadi kita hafalkan saja cara termudahnya, yaitu berikan s pada salah satu saja. Kalau noun-nya tanpa s, maka verb-nya dengan s. Kalau noun-nya dengan s, maka verb-nya tanpa s. Gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut karena terdapat banyak sekali bentuk kata benda. We have irregular form of the nouns. Jadi ada kata benda yang akhiran untuk pluralnya itu bukan s. Ada juga yang tidak berubah sama sekali. Ada juga yang sangat berubah ya. Kita bisa discuss di the next video. To review the material that we have discussed before, I have the exercise for you. I have 10 numbers. Di situ ada blanks and then we have word in the bracket. What you have to do is deciding whether it should be filled by word
or works, ask or asks, commit or commits, and so on and so forth. Please consider the noun. Please consider the subject, whether it is singular or plural. Thank you so much everyone for watching. See you in the next video.